Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang ide kami mengenai studi kasus mata kuliah keterampilan interpersonal bisnis dengan topik managing team. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Retno Wayuni, NIM 30217100046, Program Studi Sistem Informasi. Dengan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Diana Tasya dari Sistem Informasi dengan NIM 3021710016. Dengan saya Rifda Fitriasari dari Sistem Informasi NIM 30217100047. Dan saya Visa Firdaus dari Departemen Sistem Informasi NIM 30217100052. Perkenalkan, nama saya Farizal Ramalghani dari Program Studi Sistem Informasi NIM 3021710018. yang pertama yaitu kami akan menjelaskan tentang studi kasus di topik manajemen tim yang akan dijelaskan oleh rekan saya Fahrizal Darmargani. Studi kasus pemimpin dan kerjasama tim. Tuan Y telah bekerja di sebuah perusahaan selama 5 tahun. Tumbuh dalam perannya. Dia menjadi sutradara setahun yang lalu sebagai bagian dari latihan restrukturisasi dalam fungsinya. Dia dipindahkan ke tim yang berbeda sebagai pemimpin tim baru dan mengetahui bahwa tim memiliki hubungan yang kuat dengan pemimpin sebelumnya. Tuan Y mengalami kesulitan bergaul dengan anggota tim dan membentuk ikatan kepercayaan dan persahabatan. Meskipun dia yakin telah berusaha semaksimal mungkin untuk cocok dengan mereka, anggota tim tidak puas dengannya, terutama karena sikapnya yang suka memerintah dan pemahaman yang terbatas tentang pekerjaan mereka yang sebenarnya. Ketika waktu umpan balik penilaian tiba dan peringkat diungkapkan, Tuan Y terkejut melihat peringkat keseluruhan yang sangat rendah. Jelas, umpan balik yang dibagikan anggota timnya jauh dari positif, yang menjelaskan skornya yang buruk. Dia bereaksi terhadap pengumuman itu dengan pertemuan tim langsung dan bertanya apakah ada yang punya masalah dengannya. Tidak ada yang memberikan jawaban yang jelas atas kekhawatirannya, karena tidak ada yang ingin diidentifikasi sebagai sumber tanggapan negatif, kecewa dan marah. Dia mengakhiri pertemuan dengan mengatakan, semua orang akan menanggung konsekuensinya. Pertanyaannya, haruskah seorang pemimpin yang keberadaannya dalam sebuah peran telah dipertanyakan meninjau tim bekerja untuk menggantikan tim itu, atau haruskah dia melakukan introspeksi dan keluar? Jawabannya, kelompok kami memilih agar Pak Y introspeksi diri dengan penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah dibacakan mengenai studi kasus dan solusi kami untuk studi kasus tersebut, selanjutnya yaitu alasan mengapa kami memilih kenapa kami memilih introspeksi dan keluar. Yang pertama kan ada pilihan ganti tim. Menurut kami ganti tim kurang tepat dengan sikap yang seperti itu yang dilakukan Pak Y, yaitu suka memerintah dan tidak sesuai dengan job desk-nya. Maka itu tidak akan bedanya apabila Pak Y berada di tim yang baru lagi. Jadi tim kita memilih pilihan yang kedua, yaitu introspeksi diri dan keluar. Introspeksi sendiri harus dilakukan dengan adanya feedback dari orang terdekat atau dengan feedback di timnya. Tanpa feedback, maka introspeksi juga kurang efektif. Di sini Pak Y baru dipindahkan ke tim yang baru, dan tim yang baru itu belum bisa menerima pemimpin sebelumnya. Oleh karena itu, perlu adanya waktu antara Pak Y dan tim yang baru untuk memahami satu sama lain. Pak Y harus memahami bagaimana karakter timnya. Kalau bisa, Pak Y menganalisa atau melakukan riset terlebih dahulu bagaimana timnya itu dan bagaimana karakter timnya masing-masing. Kemudian apa yang membuat timnya masih belum bisa melupakan
pemimpin sebelumnya. Untuk yang mengenai Pak Y suka memerintah yang tidak sesuai dengan job desk, di situ Pak Y juga harus tahu job desk di timnya sekarang. Pasti job desk di timnya sekarang berbeda dengan job desk di tim sebelumnya. Selanjutnya Pak Y juga harus menurunkan ego untuk bisa dekat dengan timnya yang baru. Dan timnya juga harus bisa membuka diri dengan pemimpin yang baru, bukan terpaku dengan pemimpin sebelumnya. Keduanya harus bisa menerima satu sama lain. Dan ada saatnya tim yang baru itu menerima pemimpin yang baru. Oleh karena itu, dua-duanya harus bisa saling memahami satu sama lain. Begitu dengan Pak Y yang sebagai orang baru, begitu juga dengan timnya juga harus menerima pemimpin yang baru. Karena pada dasarnya pemimpin itu yang bisa membawa timnya mencapai goals yang diinginkan. Dengan adanya Pak Y yang menurunkan egonya, nanti timnya akan lebih berani untuk memberikan feedback apabila terjadi sesuatu di tim tersebut. Dan timnya juga tanpa adanya takut untuk memberikan feedback kepada Pak Y yang bisa menumbuhkan rasa kekeluargaan antara tim yang baru dan juga Pak Y. Untuk masalah Pak Y yang keluar, Pak Y bisa keluar untuk introspeksi diri dan mengurangi ketegangan yang ada di ruangan rapat tersebut. Pak Y bisa kembali setelah melakukan introspeksi diri dengan lebih memahami bagaimana timnya, bagaimana karakternya, dan timnya juga harus introspeksi dengan menerima pemimpin yang baru, bukan terpaku dengan pemimpin sebelumnya. Intinya satu tim itu harus ada keterbukaan dan ada feedback antara tim dan pimpinan satu sama lain yang sangat dibutuhkan dan penting dalam sebuah tim. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan salah satu teori cara menerapkan problem solving yang pertama kali dikemukakan oleh perusahaan otomotif Ford Motor Company. Yang pertama yaitu disiplin ke-0, yaitu tahap perencanaan, di mana Pak Y bisa memikirkan bagaimana cara mengatasi permasalahan antara timnya dan dirinya dengan merencanakan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan ke depannya antara tim dan Pak Y supaya bisa mencapai target atau goals dari yang diinginkan. Disiplin yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya disiplin 1. Disiplin 1 yaitu menggunakan pendekatan tim. Pendekatan tim dapat dilakukan pertama kali dengan mengetahui kelompok itu ada dan memiliki tujuan yang sama. Jadi maksudnya antara Pak Y dengan tim harus memiliki tujuan yang sama. Tidak dengan seperti Pak Y yang memerintah tidak sesuai job desk. Jadi seharusnya Pak Y lebih memahami timnya dengan seharusnya Pak Y lebih tahu kelompok itu dibuat jika Pak Y mengetahui job desk dari timnya, pasti Pak Y tidak memerintah seenaknya sendiri. Pasti sesuai dengan job desk dari timnya. Untuk selanjutnya disiplin 2 yaitu menjelaskan masalahnya. Setelah pendekatan dengan tim, Pak Y dan tim harus mengintrospeksi masing-masing dari dirinya dan akan menjelaskan permasalahan yang ada dalam tim tersebut. Pada umumnya, menjelaskan permasalahan menggunakan metode 5W 2H yaitu who, what, where, when, why, how, dan how many. Dalam metode 5W dan 2H tersebut, Pak Y dengan tim dapat menjelaskan permasalahan yang dihadapi dengan jelas sehingga permasalahan akan ditemukan dan diselesaikan. Disiplin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk disiplin yang ketiga yaitu implement interim containment action atau menerapkan tindakan containment sementara. Di sini untuk disiplin yang ketiga, setelah kita menjelaskan permasalahannya, mengidentifikasi masalahnya di disiplin yang sebelumnya, di disiplin yang ketiga ini bisa dibilang kita akan membuat tindakan sementara yang mana agar si tim ini tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya dalam mencapai goal dari tim itu sendiri. Ini Pak Y bisa dengan tindakan sementaranya
tetap bersikap sebagaimana mestinya, namun dengan sedikit mengurangi egonya yang belumnya, agar lingkungan dalam timnya tidak semakin memburuk dan goal dalam tim yang ingin dicapai juga tetap bisa dicapai. Selanjutnya, disiplin yang keempat yaitu root cause analysis, yaitu analisis akar permasalahan, akar penyebab permasalahan. Di sini untuk menganalisis akar dari penyebab permasalahan ini, Pak Ye bisa menggunakan tools yang sangat umum dipakai seperti 5 whys, atau kita akan menulis alasan-alasan, 5 alasan apa saja yang melatar belakangi permasalahan itu. Lalu ada juga diagram Ishikawa atau diagram sebab akibat. Di sini Pak Ye sebagai pemimpin yang mana juga orang baru dalam tim itu bisa melakukan analisis akar penyebab permasalahan untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam tim tersebut. Jika memungkinkan, Pak Ye juga bisa mendiskusikannya dengan rekan dalam timnya. Karena di sini kami yakin bahwa meskipun Pak Ye mungkin tidak begitu akrab atau tidak begitu dekat dengan tim itu, akan ada 1 atau 2 orang yang bisa mengerti dan lebih terbuka. Karena pada dasarnya tidak semua manusia memiliki karakter yang sama. Lalu untuk disiplin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk disiplin selanjutnya yaitu menetapkan tindakan korektif. Pada proses ini memerlukan tindakan korektif yaitu tindakan pencegahan atau preventive action diperlukan untuk mencegah permasalahan yang sama agar tidak terulang kembali. Melakukan analisa terhadap potensi-potensi apa saja dari permasalahan tersebut. Kemudian mengharuskan pemimpin dan anggota tim mencari solusi bersama untuk keluar dari permasalahan dengan arahan yang bisa diberikan seperti setiap anggota harus mengetahui rotasi dari kepemimpinan itu tersebut. Semua tim tidak akan beranggota sama dari awal hingga akhir. Pasti akan adanya perubahan yang terjadi. Kemudian seseorang pemimpin harus dapat memahami sifat semua anggota timnya untuk dapat memberikan tindakan yang dilakukan saat terjadi permasalahan. Kemudian disiplin mencegah kejadian terulang kembali. Tindakan ini mencegah atau prevent action diperlukan untuk permasalahan yang sama agar tidak terulang lagi melalui analisa terhadap potensi-potensi permasalahan. Dapat dicegah dengan melakukan penjadwalan. Selanjutnya, disiplin menetapkan tindakan korektif. Menetapkan tindakan perbaikan terbaik yang dipilih dan menvalidasi atau melakukan verifikasi apakah tindakan perbaikan yang telah diterapkan tersebut telah berjalan dengan efektif untuk menghilangkan akar penyebab permasalahan. Jika tindakan perbaikan yang diterapkan tersebut tidak dapat menghilangkan akar penyebab sepenuhnya ataupun permasalahan yang sama masih terjadi, mengharuskan pemimpin dan anggota tim mencari solusi bersama untuk keluar dari permasalahan dengan arahan yang bisa diberikan seperti sebagai anggota tim harus mengetahui rotasi pengalian kepemimpinan di setiap regu. Setiap tim tidak akan beranggota sama dari awal hingga akhir. Pasti akan adanya perubahan yang terjadi. Dan seorang pemimpin harus dapat memahami sifat semua anggota timnya untuk dapat memberikan tindakan yang dilakukan saat terjadi permasalahan. Kemudian disiplin mencegah kejadian terulang kembali. Tindakan pencegahan atau preventive action diperlukan untuk mencegah permasalahan yang sama agar tidak terulang kembali, yaitu harus melakukan analisa terhadap potensi-potensi permasalahan. Pencegahan ini dapat dilakukan saat terjadinya permasalahan, antara lain kita dapat mengatur jadwal hari kerja di luar hari kerja untuk melakukan liburan untuk dapat mengenal anggota tim secara lebih jauh. Kemudian menentukan tujuan utama tim. Pemimpin harus menentukan tujuan dari tim itu sendiri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adanya penjadwalan mengevaluasi satu sama lain. Jadi antara pemimpin dan anggota harus saling mengevaluasi dari kinerja masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gani. Oke, selanjutnya disiplin yang ketujuh, preventive action atau tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan atau preventive action diperlukan untuk mencegah permasalahan yang sama agar tidak terulang lagi melalui analisis terhadap potensial permasalahan. Tindakan-tindakan yang dapat diambil dapat berupa perubahan terhadap sistem operasi, sistem manajemen, serta perubahan metode dan prosedur sehingga permasalahan yang sama tidak terulang kembali. Selanjutnya, disiplin yang ke-8, pengakuan dan penghargaan tim. Setelah kegiatan ini
berhasil menghilangkan akar penyebab permasalahan dan permasalahan yang sama tidak terulang lagi, maka manajemen harus memberikan pengakuan ataupun penghargaan terhadap anggota tim yang telah berusaha memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah yang bersangkutan. Dengan pertanyaan yang ada, kami menyimpulkan jawaban seorang pemimpin harus melakukan introspeksi dan keluar. Dalam artian seorang pemimpin dan karyawan harus saling introspeksi diri satu sama lain. Salah satu latar belakang yaitu problem solving, proses di mana memiliki proses yang harus dianalisa pasca keadaan saat itu, seperti menyadari masalah, menggunakan pendekatan tim, menjelaskan masalahnya, menentukan dan verifikasi penyebab permasalahan, pilih dan verifikasi tindakan korektif, menetapkan tindakan korektif permanen, mencegah kejadian terulang kembali. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.